Eu caralho, é doente. E todas essas pessoas, pô. Assalamualaikum guys. Kali ini Mimin akan bahas film yang dibintangi oleh aktor Adam Sandler. Film ini berjudul The Radical Six. Film ini sangat menarik guys, dan tentunya juga gak kalah seru. Oke, gak usah basa-basi, langsung saja genjot ke plotnya. Awal film dibuka dengan seorang pria yang bernama Tommy. Saat itu Tommy sedang berbelanja di kawasan Old West, di mana kawasan itu adalah kawasan anti-Indian yang ditempati oleh para koboi. Tommy selalu dimusuhi di sana karena para koboi mengira bahwa dirinya adalah seorang suku Indian. Namun sebenarnya Tommy adalah orang Barat yang kemudian diasuh oleh suku Indian setelah ibunya meninggal. Di sisi lain, seorang wanita Indian yang sering dipanggil sebagai Smoking Fox tiba-tiba dihampiri oleh sebuah kelompok koboi. Kelompok itu dijuluki sebagai Rag A. Kelompok itu dipimpin oleh pria yang bernama Will. Di sana, kelompok Rag A menunjukkan kengeriannya kepada Fox, di mana kelompok itu menunjukkan bola mata kiri mereka yang sebelumnya telah mereka congkel untuk tanda kesetiaan kepada kelompok. Tak hanya itu, Will juga selalu menggoda Fox. Namun untungnya saat itu Tommy datang. Walaupun ia sempat dihina mereka, namun akhirnya Tommy berhasil membereskannya. Tommy dan Fox pun kembali ke tempat mereka di balik perbukitan, di mana tempat itu adalah tempat persembunyian para suku Indian. Di rumah tampaknya Tommy adalah satu-satunya pria yang diandalkan oleh mereka. Namun saat itu mereka juga dikejutkan oleh pria koboi yang bernama Frank. Frank mengaku bahwa dirinya menghampiri mereka hanya untuk mencari putra pertamanya yang bernama Tommy. Tommy sempat tak percaya mendengarnya. Namun saat itu Frank mencoba meyakinkannya bahwa ia adalah ayahnya. Frank juga menceritakan kisah ibu Tommy yang pada akhirnya membuat Tommy percaya bahwa Frank adalah benar-benar ayahnya. Mendengar cerita ibunya, Tommy langsung flashback dengan peristiwa ketika ibunya meninggal saat dia masih kecil. Frank juga meminta maaf kepada Tommy bahwa dirinya tidak ada di sampingnya saat ibunya meninggal. Frank berjanji bahwa dirinya akan memberi uang kepada suku Indian karena mereka telah mengasuh anaknya. Frank juga mengaku bahwa dirinya mempunyai banyak uang yang sebelumnya telah ia kubur di bawah kincir angin. Hal itu ia lakukan karena uangnya itu adalah hasil dari perampokan bank. Mendengar ayahnya yang ternyata adalah perampok, Tommy semakin bangga dan terinspirasi. Keesokannya, mereka tiba-tiba didatangi oleh kelompok koboi kembali. Mereka ternyata adalah anak buah dari Frank. Di sana, salah satu anak buahnya yang bernama Cicero tiba-tiba mengancam Frank. Cicero menyuruh Frank untuk membayar hutang-hutangnya yang totalnya adalah $50.000. Frank mengaku bahwa uangnya tersebut telah ia kubur di sebuah tempat yang dijuluki sebagai kincir angin bernyanyi. Pada akhirnya, anak buahnya itu kemudian membawanya ke tempat itu untuk menunjukkan uang tersebut. Melihat ayahnya dalam bahaya, akhirnya Tommy memutuskan untuk mengumpulkan uang dengan cara merampok. Ia pergi dan menginap di sebuah penginapan milik seorang wanita yang bernama Esmeralda. Mereka sempat berbincang-bincang. Namun saat itu Esmeralda tak sengaja curhat dan mengatakan bahwa dirinya pernah dihamili oleh seorang perampok yang bernama Frank. Frank saat itu kabur dan meninggalkan janin yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Mendengar itu, Tommy terkejut dan kemudian ia mengambil pria yang bernama Ramon yang merupakan putra dari Esmeralda. Tommy meyakinkannya bahwa mereka berdua ternyata mempunyai ayah yang sama. Tommy juga mengajak Ramon untuk menjalankan misi untuk menyelamatkan ayah mereka. Akhirnya mereka bersatu, walaupun tampaknya Ramon adalah seorang gay. Tommy dan Ramon kemudian pergi ke bank terdekat untuk merampoknya. Ramon mengalihkan perhatian seorang penjaga bank dengan cara memasukkan keledainya ke dalam ruangan penjaga itu. Sedangkan Tommy menyelinap ke dalam tempat penyimpanan uang dan kemudian mulai membobolnya. Namun saat itu penjaga bank mengetahuinya dan mulai mengejar Tommy.
Di sisi lain, Ramon tiba-tiba bertemu remaja yang sedikit mempunyai kelainan. Ia bernama Pat. Saat itu, Pat sedang mencari pria yang telah meniduri ibunya di masa lalu. Pria yang ia cari bernama Frank. Pat yakin bahwa ayahnya adalah Frank. Mendengar itu, Ramon terkejut bahwa ternyata mereka juga mempunyai ayah yang sama. Ramon pun memberitahu Tommy dan akhirnya ia membawa Pat untuk menjauhi kota. Di sisi lain, seorang penjaga toko memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Right A. Will kemudian menyuruhnya untuk mencongkel mata kanannya. Penjaga itu sempat keberatan karena mata kirinya ternyata bermasalah. Namun karena aturan, ia pun akhirnya mencongkel mata kanannya. Meu Deus! Isso não! Tá. Eu tenho que pegar! Eu tenho que pegar! Olhando com uma bola no peito! Vamos pegar ele! Ai! Setelah perjalanan panjang, Tommy dan dua saudaranya bersinggah ke sebuah rumah tua di lereng pegunungan. Namun setelah sampai, mereka tiba-tiba diserang oleh penghuni rumah itu. Namun akhirnya Tommy berhasil menenangkannya. Tommy mencoba mengajaknya bicara, namun ternyata pria itu tidak lancar berbicara. Pria itu kemudian menyuguhkan minuman keras yang ia tuangkan dari sebuah teko. Namun saat itu Tommy terkejut karena teko itu bertuliskan khusus untuk Frank. Tommy kemudian menyuruh pria itu untuk bercerita. Ternyata di masa lalu, ibu pria itu adalah penjual minuman keras yang pada akhirnya sering diperkosa oleh Frank. Mendengar penjelasannya, Tommy langsung yakin bahwa pria itu ternyata adalah saudaranya. Karena tak tahu namanya, akhirnya mereka sepakat untuk memanggilnya sebagai Herm. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah bar yang dijaga oleh mantan anak buah Frank yang bernama Smiley. Di sana sebenarnya mereka akan melakukan rencana untuk mencuri piala emas yang dipajang di sana. Namun di saat bersamaan, seorang pria misterius tiba-tiba memaksa Smiley untuk memberikan informasi soal Frank. Namun saat itu Smiley tiba-tiba terbawa emosi dan kemudian memukuli pria itu. Namun untungnya asisten Smiley menenangkannya dan kemudian ia pun pergi. Ramon kemudian berbicara dengan pria itu. Ia bernama Danny. Tujuannya ke sini sebenarnya adalah untuk mencari ayahnya yang bernama Frank. Tak hanya itu, seorang asisten Smiley yang bernama Chico ternyata juga mencari ayahnya, yaitu Frank juga. Mendengar itu, Tommy pun mengumpulkan mereka dan kemudian memberitahunya bahwa ayah mereka sedang dalam bahaya. Mereka harus mengumpulkan uang senilai $50.000 secepatnya untuk menebus hutang-hutang ayah mereka. Mendengar itu, akhirnya mereka sepakat untuk mencuri piala emas yang disimpan oleh Smiley. Que droga é essa de plano B? Eu vou te mostrar. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan emas itu. Namun saat itu Smiley tiba-tiba menghadang mereka dengan pistol. Tommy dan lainnya sempat ingin menyerah. Namun untungnya Ramon datang dan kemudian memenggal kepala Smiley. Setelah mereka berhasil mencuri emas itu, akhirnya Tommy dan teman-teman memutuskan untuk pergi ke Sweet Hawk Rock untuk kembali melakukan aksi perampokannya. Di sana, Pat ditugaskan untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Saat itu, Pat menemui sheriff yang saat itu sedang bersama istrinya. Namun saat itu Pat tiba-tiba menyepong pentil istri sheriff. Hal itu membuat Pat auto dihukum gantung oleh sheriff. Masyarakat pun berkumpul di tengah kota untuk menyaksikan penghukuman. Di tengah penghukuman Pat, Tommy dan lainnya langsung menjarah toko-toko perhiasan di sana. Sementara itu, masyarakat sedang antusias menyaksikan penggantungan. Namun, ternyata Pat mempunyai leher yang kuat, sehingga ia bisa menahan jeratan yang ada di lehernya. Para sheriff pun terheran dan akhirnya mereka memutuskan untuk menembak Pat. Namun untungnya saat itu Tommy berhasil menyelamatkannya, walaupun aksinya itu sempat gagal.
Tommy dan lainnya pun merayakan keberhasilan mereka karena uang mereka sudah cukup untuk menebus hutang ayah mereka. Namun masalah tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kelompok Will datang dan kemudian membawa separuh uang mereka. Peristiwa itu memaksa mereka untuk melakukan perampokan kembali. Mereka mulai mengincar acara perjudian besar-besaran yang digelar di tengah gurun. Di sana, Ramon menyamar sebagai pemain judi. Sementara itu, Harun dan Chico menyamar sebagai asisten Ramon. Setelah para penjudi mengeluarkan taruhannya masing-masing, Ramon mulai kebingungan karena ia tidak membawa uang taruhan saat itu. Salah satu penjudi mencurigainya sampai akhirnya Ramon hampir ditembak. Namun untungnya Tommy datang dan kemudian langsung menyabotase mereka. Akhirnya mereka berhasil merampas uang para penjudi itu dan kemudian pergi sejauh mungkin. Setelah perjalanan panjang, mereka tak sengaja melihat kelompok Will yang saat itu sedang mengalami masalah. Kelompok Will ternyata telah dirampok dan kemudian dikubur oleh kelompok lain. Mereka memohon kepada Tommy untuk membebaskan mereka. Namun saat itu Tommy memberikan syarat bahwa mereka harus mengembalikan uangnya yang sebelumnya telah mereka ambil. Setelah mereka menyelamatkan kelompok Will, Tommy tak sengaja melihat foto kenangan geng Frank yang sebelumnya telah disimpan oleh Danny. Di sana Tommy terkejut bahwa ternyata yang membunuh ibunya adalah anak buah Frank sendiri. Malamnya, Tommy memutuskan untuk pergi menuju tempat yang ada di foto itu. Tommy meninggalkan saudara-saudaranya. Ia pergi ke Silver Canyon yang merupakan markas dari kelompok ayahnya. Di sana, Tommy memberikan uang kepada mereka untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Tak hanya itu, Tommy juga membunuh Cicero yang ternyata sebelumnya telah membunuh ibunya. Hal itu membuat anak buah Frank mengancam Tommy. Namun untungnya saat itu para saudara Tommy datang bersama dengan kelompok Will. Namun saat itu Frank menyuruh anak buahnya untuk pergi dan kemudian membawa uang itu. Frank pun berterima kasih kepada Tommy karena ia telah menyelamatkannya. Tak hanya itu, Tommy juga memperkenalkan saudara-saudaranya yang merupakan anak-anak Frank sendiri. Mereka pun bahagia karena pada akhirnya mereka bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Namun saat itu tiba-tiba kelompok Frank kembali lagi dan kemudian kembali mengancam mereka. Mereka pun dikejutkan dengan pengakuan Frank yang ternyata telah menipu mereka. Semua kejadian yang mereka lihat ternyata hanya sandiwara dari Frank. Frank sebenarnya hanya memanfaatkan Tommy agar ia dapat mendapatkan uang tanpa susah payah. Frank juga menyabotase Fox yang merupakan pacar Tommy. Kebahagiaan mereka pun tiba-tiba berubah menjadi kekecewaan. Namun saat itu Tommy memberitahu Frank bahwa tas yang dibawa oleh anak buahnya itu ternyata berisi bom. Frank pun memastikannya dan ternyata benar. Ledakan bom itu membuat mereka berhamburan. Di sisi lain, Will tak sengaja membuka penutup matanya yang ternyata mata itu masih utuh. Melihat itu, anak buah Will yang telah melakukan pencongkelan pun menyesal. Will juga mengakui bahwa kelompoknya tak pernah melakukan pencongkelan mata. Singkat cerita, Tommy mengejar ayahnya dan ia pun berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, rekan-rekan lainnya berhasil menghabisi anak buah Frank. Pada akhirnya, Tommy pun menyekap Frank di dalam gua dan kemudian pergi meninggalkannya. Setelah mengungkap kebenaran ayahnya, Tommy dan Fox pun akhirnya menikah. Walaupun mereka kecewa dengan sikap ayahnya, namun setidaknya mereka berhasil membuktikan bahwa mereka sebenarnya mempunyai ayah.